Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Seperti domba. Renungan oleh Romo Carolusola Okar. Sahabat Cafe Rohani, Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Yesus berpesan bahwa mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba adalah simbol kemuridan Yesus Kristus. Seorang murid melanjutkan dan mengerjakan karya gurunya, yaitu Yesus Kristus. Karya yang dijalankan oleh seorang murid adalah karya Yesus Kristus sendiri, bukan karya pribadinya sendiri. Murid tetaplah murid. Kalau seorang murid tahu tentang hal ini, maka dia tidak perlu merasa takut dan merasa tidak mampu kalau di depannya dihadapkan dengan kesulitan dan hambatan. Yesus adalah guru yang berhasil mengatasi semua kesulitan, dengan puncak adalah salib dan kematian. Yesus menjadi domba yang menyerahkan diri untuk dibawa ke tempat pembantaian. Demikian murid harus belajar menjadi domba yang siap untuk dibawa ke tempat pembantaian. Sesungguhnya tempat pembantaian itu adalah medan pelayanan. Sesungguhnya serigala itu adalah tempat di mana murid tidak mendapatkan jaminan dan kekuatan untuk mempertahankan hidup. Kekuatan dan pertahanan seorang murid adalah Yesus itu sendiri. Kita semua adalah murid yang diberi tugas oleh Yesus ke tempat pelayanan. Tempat pelayanan kita sesungguhnya adalah tugas dan tempat kerja kita masing-masing. Yesus juga menyampaikan hal yang sama kepada kita. Karena itu, hendaklah kita menjadi murid yang belajar menjadi domba yang menggantungkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus. Hendaklah kita belajar menghadapi tantangan-tantangan itu dengan jiwa seekor domba yang tulus dan setia kepada gembala yang sejati. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Yesus sendiri. Karena itu, mulailah suatu pekerjaan dengan mengundang Tuhan Yesus sendiri yang bekerja, dan biarkanlah Ia yang menyelesaikannya. Kalau kita sudah setia menyertakan Tuhan Yesus dalam pekerjaan dan pelayanan kita, niscaya kita akan mampu menghadapi serigala-serigala hidup menakutkan yang akan mencabik-cabik diri kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.carmelindomedia.com.